Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dalam podcast Poltera. Hari ini saya kehadiran Ketua Jurusan Rekayasa Mesin dan Industri. Ini menarik, nanti kita ngobrol tentang jurusan Rekayasa Mesin dan Industri. Halo Pak Anas. Selamat pagi Mas Taufik. Halo juga. Sehat Pak Anas? Alhamdulillah sehat Mas Taufik. Ini kita bicara yang berat-berat hari ini. Karena kan salah satu program studi yang ada di jurusan Rekayasa Mesin dan Industri adalah teknik mesin alat berat. Ya, betul. Boleh diceritakan dulu Pak Anas, kenapa kemudian jurusannya itu bernama jurusan Rekayasa Mesin dan Industri? Ya. Jadi sekali lagi selamat pagi seluruh penikmat podcast Poltera. Siap. Mas Taufik, selamat pagi juga. Pagi Pak Anas. Seperti yang sudah disampaikan Mas Taufik tadi, bahwa saya mendapatkan amanah di jurusan Rekayasa Mesin dan Industri sebagai ketua jurusan. Kalau bicara tentang sejarah, kita tentu berkaitan dengan Politeknik Negeri Madura. Jurusan ini pertama kali belum bernama Rekayasa Mesin dan Industri, Mas Taufik. Jadi awal kali pendirian jurusan ini bernama Jurusan Teknik Mesin Alat Berat. Jadi bersama dengan 3 jurusan yang lain, kami jurusan Teknik Mesin Alat Berat itu didirikan tahun 2012, tepatnya tanggal 11 November, berdiri bersama dengan pendirian kampus Politeknik Negeri Madura. Nah, kemudian mengapa jurusan ini kemudian menjadi ada saat itu, kami masih ingat betul bahwa kalau kita flashback ke belakang, salah satu pemimpin di Jawa Timur, yaitu Bapak RPH Muhammad Nur, yang beliau menjabat setahu kami 2 periode, mulai dari tahun 1967 sampai 1976. Beliau sangat concern sekali dan memang dedikasi hidupnya untuk membahagiakan masyarakat Madura, karena memang beliau asli dari Sampang, Madura. Dan salah satu putra beliau yang nomor 4, yaitu Bapak Haji Saifur Rahman Nur, bersama dengan Yayasan Bina Sampang Mandiri pada saat itu menangkap sebuah peluang yang luar biasa berkaitan dengan bahwa di Madura ini ada sekitar 100 blok migas, gitu, minyak dan gas bumi, yang mungkin baru dikelola dan dieksplorasi sekitar puluhan, mungkin baru sekitar 20. Di antaranya yang menjadi pelaksana K3S-nya atau kontraktor-kontrak kerjasamanya, yaitu Medco Energi, kemudian HCML, kemudian juga Santos dan SMEK yang pertama kali itu sebagai pengelola K3S-nya. Kemudian di samping itu juga kekayaan alam yang lain di Madura seperti yang kita ketahui kapur, kemudian dolomit, fosfat, dan juga ada emas ternyata di Madura. Dan itu saat itu Pak Saifur Rahman Nur atau akrab beliau dipanggil Pak Cipung menangkap peluang bahwa Madura harus punya SDM yang lahir dari tanah kelahirannya sendiri. Gitu. Jadi mulai dari rintisan ayah beliau, almarhum Bapak Muhammad Nur, melalui beasiswa unggulan Madura, dilanjutkan estafetnya ke Bapak Saifur Rahman Nur melalui program pendirian Politeknik baru di Madura, yang saat itu masih bernama Politeknik Madura. Politeknik Madura. Kemudian singkat cerita, tahun 2012, tepatnya tanggal 11 November tadi, berubah nama menjadi Politeknik Negeri Madura bersamaan dengan eksistensi pendirian program studi atau jurusan teknik mesin alat berat. Oke. Seperti itu mungkin singkat ceritanya, dan masih eksistin sampai sekarang.
sampai 12 tahun Ya. berjalannya kampus Politeknik Negeri Madura. Oke. Seperti itu Mas. Ya, itu kan kemudian waktu itu jurusannya masih bernama jurusan Teknik Mesin Alat Berat ya, Ya, Pak Anas. Dan betul. hari ini kan kemudian transformasi jurusannya berubah menjadi jurusan Rekayasa Mesin dan Industri. Ya. Apa kemudian nanti cakupannya lebih besar atau bagaimana nih, Pak Anas? Ya. Jadi selama kurang lebih sekitar 10 tahun Ya. setelah pendirian, itu kurang lebih di sekitar tahun 2022, 2023 rentang waktu itu kami melakukan penyesuaian berdasarkan arahan dari Kemendistekdikti pada saat itu untuk melakukan penyesuaian terkait dengan organisasi tata kelola yang salah satunya adalah perubahan nomenklatur untuk jurusan Ya. dengan tujuan untuk mengembangkan program studi yang memang bisa didevelop tentunya untuk meningkatkan kualitas dari SDM yang di Madura begitu. Nah, jadi kurang lebih di sekitar tahun 2022-23 tentang waktu itu jurusan Teknik Mesin Alat Berat itu berubah nama menjadi jurusan Rekayasa Mesin dan Industri. Namun tetap program studi di dalamnya adalah program studi Teknik Mesin Alat Berat yang masih ada sampai saat ini. Gitu. Berarti peluangnya ke depan itu akan ada banyak prodi-prodi di dalamnya Ya, gitu. betul Pak Mas Anas? Taufik. Nanti juga akan saya sampaikan tentang seperti apa pengembangan dalam kurun waktu 5 tahun ke Oke, depan. baik. Gitu. Oke, sebelum ke sana Pak Anas, kita bicara dulu terkait dengan program studi yang ada di jurusan Rekayasa Mesin dan Industri tersebut, yaitu di 3 Teknik Mesin Alat Berat. Ya. Apa sih sebenarnya secara umum yang diajarkan di Teknik Mesin Alat Berat itu, Pak Anas? Nah, jadi kalau kita bicara visi dan misi dari jurusan Rekayasa Mesin dan Industri dan di dalamnya ada program studi Teknik Mesin Alat Berat. Ya. Jadi kami sejak awal pendirian memang berkomitmen dan konsisten untuk menjadi jurusan dan program studi vokasi dalam bidang pemeliharaan dan perbaikan mesin alat berat yang unggul, profesional, berdaya saing internasional pada rentang tahun 2025 sampai 2030. Kemudian untuk mencapai visi itu kami ada 3 misi, ya, diantaranya adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berdedikasi tentunya dan profesional dalam bidang mesin dan alat berat. Kemudian yang kedua, melaksanakan penelitian terapan di bidang mesin alat berat serta pengabdian masyarakat yang mendukung sektor industri maupun stakeholder lainnya. Kemudian yang ketiga tentunya menjalin kerjasama dan penguatan dengan industri, dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas SDM, pengajar dan kualitas calon lulusan yang bersertifikasi nasional maupun internasional. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang apa saja yang diajarkan di dalam program studi Teknik Mesin Alat Berat, kami membagi dalam rentang waktu 3 tahun sesuai dengan masa studinya, Mas. Jadi di tahun pertama kami fokusnya pada fundamental pengenalan alat berat, kemudian mekanika dasar mesin diesel, lalu ada keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bidang mekanik alat berat, kemudian desain dan sistem kerja pada unit alat berat, dasar kelistrikan, yang kesemuanya itu fokusnya pada penguatan karakter disiplin dari mahasiswa kami. Kemudian di tahun kedua fokus kami pada penguatan mekanisme dan sistem kerja komponen engine alat berat, kemudian manajemen perawatan dari alat berat secara keseluruhan, serta troubleshooting atau berkaitan dengan permasalahan yang bisa dihandle oleh mahasiswa kami, baik itu alat berat kami sendiri ataupun alat berat yang sifatnya itu adalah teaching factory, jadi dari user diperbaiki ke kampus kami, kemudian mahasiswa yang mengerjakan dalam konsep pembelajaran. Oh, menarik. Nah, kemudian kalau di tahun ketiga kami fokusnya pada advancing teknologi, mulai dari pengoperasian alat berat, kemudian bagaimana sistem pendingin di alat berat itu dioperasikan, kemudian termasuk di dalamnya bagaimana perencanaan elemen mesinnya, kemudian teknologi repair alat beratnya. Seperti apa kalau alat berat itu mengalami kerusakan, apakah harus ganti komponen baru ataukah
kemudian harus dibuang begitu. Nah, tentu untuk mengefisiensikan pengeluaran dan operasional harus ada teknologi repair. Nah, kemudian di samping itu sebagai kewajiban dari mahasiswa untuk sebagai persyaratan kelulusan adalah karya tulis ilmiah dan magang seperti itu. Sehingga di tahun ketiga kami fokusnya pada pengembangan karakter leadershipnya, sehingga nanti calon lulusan harapan kami bisa mengakomodir kebutuhan dari industri sehingga bisa terserap langsung setelah wisuda, dan bahkan harapan kami sebelum wisuda sudah terserap di industri. Kira-kira begitu. Artinya sudah tertata dengan sangat rapi, kurikulumnya tentu sudah diperhitungkan dengan kebutuhan industri. Ini pasti keren banget lulusannya, bahkan bisa kemungkinan kemudian terserap sebelum mereka wisuda ya Pak Anas. Oke. Apa sebenarnya yang menjadi kelebihan atau jadi hal yang unik gitu loh Pak Anas dari jurusan teknik mesin alat berat dibandingkan misalnya dengan program studi yang sama di kampus-kampus lain gitu misalnya? Iya. Apa itu yang membedakan? Ini pertanyaan yang menarik dan menggelitik. Jadi kalau bicara menarik, gaya gravitasinya besar. Iya. Jadi kalau kita bicara keunikan jurusan, tentu di masing-masing jurusan di Poltera itu punya keunikan dan keistimewaan. Termasuk di jurusan Rekayasa Mesin dan Industri. Nah, mungkin saya sampaikan 4 hal yang menjadi keunikan selama ini. Yang pertama yaitu adalah bahwa jurusan Rekayasa Mesin dan Industri yang di dalamnya saat ini memiliki program studi teknik mesin alat berat, ini adalah pertama dan satu-satunya program studi di Politeknik Negeri di Jawa Timur, Mas Taufik. Di Jawa Timur hanya ada di Poltera ini? Satu-satunya? Jadi kemudian keren. Yang kedua adalah bahwa jurusan Rekayasa Mesin dan Industri dengan prodi Teknik Mesin Alat Berat ini tentu mengedepankan teknologi yang terapan aplikatif yang berbasis kebutuhan industri maupun kebutuhan stakeholder lainnya. Karena kami kan pendidikan tinggi vokasi. Betul. Kemudian yang ketiga, fokus dari teknologi yang kami buat adalah teknologi terkini yang mendukung sektor kemaritiman sesuai dengan visi dari Poltera. Kemudian juga sektor utama yang lain seperti pertambangan, pertanian dan kehutanan. Dan satu yang terakhir adalah keunikan kami yaitu kolaborasi dengan industri dan stakeholder yang alhamdulillah masih terjalin kuat dan mesra sampai saat ini. Menarik ya, artinya keren sekali itu Pak Anas. Tapi kan kemudian yang menjadi concern siswa yang kemudian mau kuliah ataupun orang tua, itu kan berkaitan dengan ketika anak saya atau saya kuliah ke Poltera khususnya di jurusan Rekayasa Mesin dan Industri, lebih khusus lagi di teknik mesin alat berat misalnya, bagaimana ke masa depan saya? Kan gitu pertanyaannya Pak Anas. Apakah peluang kerjanya itu terbuka luas? Dan bagaimana juga kemudian alumni-alumninya selama ini, pengalaman dan riwayat daripada alumni gitu loh Pak Anas. Di dunia kerja khususnya ketika mereka lulus di Poltera, peluangnya gimana sih Pak Anas gitu loh. Jadi ini pertanyaan yang mungkin saya agak jawab agak panjang Mas. Tapi boleh, silakan. Bisa menjawab nanti. Jadi kalau kita bicara calon lulusan, seperti dalam visi yang kami jelaskan adalah mencetak calon lulusan yang unggul. Nah, alhamdulillah perjuangan kami dari awal 2012 sampai 2024 kemarin kami baru saja mendapatkan predikat akreditasi unggul, Mas Taufik, dari lembaga akreditasi. Keren. Mengapa? Karena memang merintis sekali lagi bukan hal yang mudah, Mas Taufik, dan alhamdulillah sampai hari ini untuk menunjang terwujudnya calon lulusan yang unggul tadi, kami memiliki beberapa sarana dan prasarana penunjang perkuliahan di prodi TMAB, yaitu kami bagi menjadi 3 workshop utama. Yang pertama di laboratorium reparasi mesin, itu ada beberapa workshop, yaitu misalkan seperti workshop mekanika fluida, workshop alat berat khususnya, kemudian workshop hidrolik, diesel engine, workshop kelistrikan dan sistem pengiriman. Kemudian kalau yang kedua ada lab mesin perkakas dan CNC. Jadi ada workshop mesin perkakas konvensional, ada yang CNC, termasuk pendukungnya adalah lab CAD/CAM, seperti itu. Kemudian lab berikutnya adalah lab
DT NDT yang di dalamnya ada workshop uji destructive test meliputi uji tarik, hardness, kemudian ada impact dan bending. Kemudian ada workshop uji NDT yang di dalamnya ada penetrant test, magnetic particle, ultrasonic test sama radiographic interpretation. Lalu ada bengkel dasar dan pengelasan untuk mendukung teknologi repair di alat berat, yaitu workshop kerja bangku, pengelasan, dan satu teknologi yang sampai saat ini diklaim sebagai teknologi yang canggih, yaitu adalah augmented reality welding simulator, Mas Taufik. Begitu. Jadi mahasiswa melakukan pembelajaran pengelasan untuk mengerjakan repair alat berat melalui simulator welding. Gitu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah lab air conditioning, fisika dan kimia. Nah ini unik, kenapa kok ada lab air conditioning, fisika dan kimia gitu. Di alat berat juga ada AC, Mas Taufik, ada pendingin. Jadi bekerja walaupun di area yang panas, operator tetap merasa nyaman. Gitu. Jadi bukan hanya di kendaraan niaga saja, tapi di alat berat ada gitu. Jadi itulah kemudian ada lab AC. Lalu di samping itu ada lab fisika dan kimia. Fisika itu untuk mengetahui seperti apa gerak kinematik dari alat berat itu sendiri. Mahasiswa biar tahu kalau misalkan pergerakan boom dan stick alat berat itu kemana, itu bisa dihitung, Mas Taufik, sudutnya berapa sampai dengan beban yang diangkat. Karena alat berat kan masuk biasanya itu, Pak. Jadi penggalian, pemindahan sama loading gitu. Terus yang terakhir ada kimia. Nah, lab kimia ini ada beberapa kawan yang menanyakan, loh, kok alat berat punya lab kimia? Gitu. Benar, Pak. Nah, kami fokus lab kimia itu adalah yang saat ini kami sedang kembangkan adalah ini, Mas Hobi, pengembangan bahan bakar alternatif biodiesel. Jadi biodiesel ini kami kembangkan dari bahan natural, dari bahan alam, mulai dari biji buah ketapang, biji buah jarak, terus kemudian ada minyak jelantah, kemudian ada juga yang terakhir ini kemarin biji kemiri Sunan. Nah, sampai saat ini kami masih terus develop yang goalnya nanti adalah untuk menggantikan secara bertahap bahan bakar fosil yang saat ini mungkin akan terbatas penggunaannya sampai mungkin 23 tahun, 30 tahun ke depan. Nah, itu. Terus kemudian kalau kita bicara profil lulusan, nah, ini yang tadi ditanyakan Mas Taufik. Profil lulusan kami itu ada di level KKNI level 5, Mas Taufik, karena jenjang kami D3. Kami fokus di itu. Jadi ada kurang lebih sekitar 5 profil lulusan adik kami, yaitu yang pertama adalah HSE Officer, terutama bidang K3 mekanik alat berat. Kemudian ada Technical Heavy Equipment atau Technical Instructor di bidang alat berat. Kemudian ada Planning and Production Control berkaitan dengan perencanaan dan produksi. Kemudian ada Quality Assurance atau jaminan mutu, terutama di bidang operasional dan kinerja dari alat berat itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada technical officer dan tentunya mengakomodir dari WBM, Mas Taufik, wirausaha, kemudian ada bekerja atau melanjutkan studi. Jadi ada profil kami yaitu technopreneur, Mas Taufik, gitu. Nah, kemudian kalau bicara tentang yang masih berhubungan berikutnya adalah mitra industri, Mas Taufik. Nah, mitra industri ini kami alhamdulillah sampai tahun ini sudah menjalin lebih dari 15 perusahaan, Mas Taufik. Gitu. Beberapa diantaranya ada Trakindo Utama, ada PT United Traktor, kemudian ada PT Tanjung Sari Prima Sentosa, Rayan Multikarya, ada PT Kasana Tenindo Gemilang, Komeksindo Equipment, dan yang di Madura sendiri ada PT Dua Putri Kedaton Pamekasan, ada PT Alim Jaya Mix di Sampang, termasuk beberapa K3S seperti Medco Energi, kemudian Santos, lalu ada HCML, sampai dengan beberapa mitra yang lain, termasuk ada lembaga sertifikasi profesi alat berat Indonesia yang masih menjalin kerjasama sampai tahun ini untuk mensertifikasi calon lulusan. Dan
termasuk di dalamnya yang kami fokuskan adalah di Asosiasi Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia, Mas Taufik, atau di Perta-ABI. Artinya sudah koneksinya cukup luas ya, Pak, jadi termasuk karena kami memang teknik mesin alat berat, di dalamnya ada kerjasama dengan beberapa perusahaan manufaktur, Mas Taufik, seperti PT Dempo Laser Metalindo, ada manufaktur kapal di PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia. Kemudian ada lagi yang kemarin baru saja signing MOU dengan ini JM Traktor, gitu, Mas Taufik. Oke, keren ya. Artinya dari tadi yang sampaikan Pak Anas itu dengan kualitas mahasiswa yang sudah disiapkan, dengan praktek yang luar biasa, dengan laboratorium yang dimiliki. Artinya itu sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa lulusannya pasti dibutuhkan sama industri. Satu lagi, Mas Taufik, yang ingin saya sampaikan tadi, ada yang base tadi. Jadi kalau kita bicara lulusan, lulusan kami, alhamdulillah lulusan kami itu mulai dari awal pendirian 2015 mereka lulus tahun pertama mereka sudah bekerja, Mas Taufik. Dan masa mereka menunggu untuk mendapatkan pekerjaan itu di bawah 3 sampai 6 bulan. Artinya apa? Artinya walaupun lulusan tahun pertama yang saat itu adalah mahasiswa berlatar belakang IPS, Mas Taufik, itu semangat juang mereka luar biasa. Nah, sehingga itulah yang kemudian menjadi modal dasar industri itu interest dengan mereka. Jadi angkatan pertama itu ada yang bekerja di PT Quality Works, salah satu perusahaan furniture di Lamongan yang berorientasi ekspor. Kemudian ada yang bekerja di di galangan kapal juga ada, termasuk saat ini yang di galangan kapal itu ekspansi ke Arab Saudi, Mas Taufik, yang menjadi salah satu pekerja di sana. Terus kemudian juga ada lulusan kami yang bekerja sebelum wisuda, Mas Taufik. Bekerja sebelum wisuda. Jadi di tahun 2016-nya di lulusan kedua itu ada lulusan kami yang bekerja di PT Pama Persada, Mas Taufik, gitu. Kemudian di tahun 2022 ada lulusan kami yang juga bekerja di salah satu perusahaan alat berat terbesar, gitu, yaitu di PT Trakindo Utama. Itu sebelum wisuda, Mas Taufik. Sebelum wisuda. Dan bahkan mereka menjalankan tugas akhir itu di tempat kerjanya. Di industri. Jadi kami sesuaikan penyelesaian kewajibannya melalui proyek yang dikerjakan selama mereka melaksanakan basic training for technician di Trakindo Utama. Dan alhamdulillah atas kawalan dari pembimbing yang luar biasa, mereka semua dapat menyelesaikan studi. Terus ada juga alumni kami yang lanjut studi ke Taiwan, Mas Taufik. Lanjut studi, berarti melanjutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kan ada WBN. Jadi peluangnya ada wirausaha, bekerja dan melanjutkan studi. Begitu. Jadi ada alumni kami yang mendapatkan beasiswa untuk lanjut studi di Taiwan, Mas Taufik. Dan salah satu dari alumni kami itu perguruan tingginya adalah, kalau di sana perguruan tinggi, kalau di sini perguruan tinggi negeri, Mas Taufik. Nah, kemudian tahun ini kami mendapatkan anugerah dan bersyukur yang luar biasa. Tahun ini calon lulusan kami yang saat ini duduk di semester 6 itu kemarin mengikuti rekrutmen bersama dengan kakak tingkatnya, dan yang sudah lulus kakaknya di wisuda kemarin 2024 itu sekitar 8 orang lolos, Mas Taufik. 8 orang yang sekarang masih lolos, semester 6 sekarang ini. Semester 6 sekarang 8 orang lolos, dan insya Allah bertahap mulai dari tanggal 5 Mei akan berangkat untuk melaksanakan training, Mas Taufik, di Jakarta, di kantor pusat. Terus yang tahapan berikutnya itu bulan Juli nanti melaksanakan training yang sama, gitu. Dan terakhir kemarin kami juga mendapatkan anugerah yang luar biasa. Jadi yang semester akhir ini juga ikut rekrutmen dan lolos tahapan berikutnya, Mas Taufik, untuk melaksanakan psikotes, gitu. Ada sekitar 5 orang yang lolos, Mas Taufik. Alhamdulillah. Keren ya, Artinya gini, saya tadi tertarik itu Pak Anas terkait dengan berarti kan industri itu percaya dengan Poltera, karena tadi diawali dengan alumni kita yang pertama dulu itu memberikan memberikan citra yang positif di industri, sehingga industri lulusan Poltera yang keren-keren gitu loh. Itu keren banget, Pak Anas. Artinya
apa sih yang jadi nilai utama dari industri lulusan Poltera itu Pak Anas? Yang menonjol lah dari lulusan Poltera. Apa attitude-nya kayak atau apa itu Pak Anas? Iya, jadi kalau kita bicara tentang mahasiswa, mahasiswa kami ini kalau bisa dibilang apa ya, tidak ada yang super Mas Taufik. Mahasiswa kami ini kalau saya boleh menyebut adalah punya semangat juang yang tinggi. Semangat juang yang tinggi ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita bicara huruf di dalam prodi TMAB, teknik mesin alat berat, jumlah hurufnya kan 4 Mas Taufik. 4 TMAB. Suatu kebetulan atau tidak, 4 huruf itu menjadi cikal bakal awal prestasi kami untuk melambungkan nama Poltera Mas Taufik. Jadi di awal pendirian kami 2012, di tahun 2014 digit belakangnya 4, prodi TMAB itu membawa nama harum Poltera di kancah nasional melalui juara Harapan 1 Indonesia Energi Marathon Challenge Mas Taufik, begitu. Jadi ini kompetisi mobil listrik nasional yang dilombakan beberapa kategori. Kategori yang kami ikuti adalah prototipe mobil listrik masa depan yang dilaksanakan oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya. Itu tahun pertama Mas Taufik. Jadi berdiri 2012, 2 tahun kemudian kami sudah punya prestasi. Bisa prestasi. Walaupun saat itu kami masih dititipkan ke ITS melalui kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan PENS ya. Nah, itu menurut saya luar biasa Pak Sofi. Gitu. Di saat kami masih belum punya kampus, tapi anak-anak sudah bisa berprestasi. Nah, kemudian di tahun berikutnya 2015 dan 3 tahun berturut-turut kami mengikuti kompetisi mobil listrik Indonesia Mas Sofi gitu, di Politeknik Negeri Bandung. Dan kami juara umum 3 kali berturut-turut Mas Sofi. Ini kalau nggak salah ya Pak ya. Ada tropinya di situ, itu diraih 2015 dan sampai 2017. Kemudian di tahun berikutnya masih di tahun 2015 ada sampai 2017 kami ada prestasi lain seperti juara 2 National CAD Camp Competition, kemudian juara 2 dan 3 National Welding Competition begitu. Terus kemudian di tahun 2021 kemarin pasca Covid-19 kami mengikuti kompetisi CNC di Polman Bandung. Kami masuk 10 besar peringkat 7 dan 8. Kemudian di tahun 2022 kemarin itu kami meraih juara 2 Sobat Competition, yaitu kompetisi nasional di bidang inovasi teknik alat berat begitu. Kemudian di di tahun yang berikutnya kami mendapatkan beberapa program hibah. Ini mahasiswa semua Mas Taufik. Jadi mulai dari hibah pemberdayaan masyarakat desa P2MD, kami 2 tahun berturut-turut mendapatkan hibah melalui inovasi fish smoking machine, alat pengasap ikan. Kemudian di tahun 2024 kami juga mendapatkan hibah program Ormawa atau program Ormawa Membangun Negeri PUMN. Kalau dulu namanya P2MD, kemudian berganti nama jadi PUMN dengan inovasi teknologi water purification equipment berbasis masyarakat pedesaan. Jadi alat penyaring air, di mana saat itu bahan baku air di desa itu adalah dari air sungai Mas Sofi. Nah kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2024, mahasiswa kami lolos program ISMAFO Mas Taufik, magang selama 1 semester di Taiwan. Gitu. Kemudian di tahun 2024 kemarin kami mengikuti kompetisi CAD internasional, yaitu AACRUTI Global Shaping Imagination yang dilaksanakan oleh SolidWorks India Mas Taufik, dalam format daring begitu. Dan kompetisinya kurang lebih 3 bulan Mas Taufik. Nah, dan itu kami masuk semifinalis Mas Taufik. Kemudian yang terakhir kami kemarin di 2024 itu juara 3 kompetensi keahlian teknik alat berat atau K3TAB yang dilaksanakan oleh PT Trakindo Utama secara nasional. Kami mulai juara 3. Artinya kegiatan-kegiatan mahasiswa itu cukup banyak ya Pak ya. Artinya mahasiswa itu tidak hanya kemudian belajar di kelas saja, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan lain seperti halnya yang Pak Anas sampaikan. Dan yang menarik gini Mas Taufik, kami di luar ekspektasi, dalam artian apa yang saya sebutkan tadi, itu kami pertama mengikuti tapi langsung bisa meraih tangga juara. Itu yang menurut kami di luar ekspektasi. Karena tentu persiapan yang mungkin terbatas waktu, terus artinya kemudian juga semangat juangnya luar biasa, di tengah
perkuliahan yang cukup padat jadwalnya dari pagi sampai sore, anak-anak masih bisa menyempatkan waktu untuk kami bersamai untuk mengikuti kompetisi. Semuanya untuk mereka, semuanya untuk pengembangan kompetensi dan penyiapan mereka di nanti setelah kelulusan. Keren Pak. Artinya luar biasa apa yang disampaikan Pak Anas dari tadi itu, menurut saya menjadi gambaran bahwa ya di jurusan rekayasa mesin dan industri, khususnya teknik mesin alat berat itu tidak hanya kemudian kuliah saja, tapi banyak kemudian kompetisi keahlian yang mahasiswa dalami di situ. Kan luar biasa. Pak Anas, apa sebenarnya kemudian menjadi harapan Pak Anas khususnya untuk siswa ini yang sekarang masih belum menentukan pilihan mau kuliah kemana, orang tua yang masih ragu, anak saya mau kuliah kemana sih? Coba Pak Anas bisa sampaikan itu ke masyarakat. Iya. Coba Pak Anas. Jadi sebelum saya jawab itu Mas Taufik ya, mungkin saya sedikit singgung tentang bagaimana pengembangan jurusan ini ke depan, begitu. Jadi setelah kami meraih akreditasi unggul di tahun 2024 lalu, tentu kami memiliki beberapa pengembangan. Ya, seperti tadi yang pertama Mas Taufik sebutkan adalah pengembangan prodi baru. Jadi kami mohon doanya, mohon dukungannya di tahun ini kami mencoba mengajukan prodi baru kembali untuk teknologi rekayasa manufaktur, sarjana terapan, kemudian yang kedua di teknik kimia industri, Mas Taufik. Kita doakan semoga lancar prosesnya, Pak Anas. Kemudian yang kedua persiapan akreditasi internasional, Mas Taufik, IABI begitu. Karena kemarin atas informasi dan arahan dari Wadir 1 dan PPMPP kami mencoba untuk merintis ke arah akreditasi internasional, walaupun mungkin tantangan yang akan dihadapi juga luar biasa, Mas. Tapi kami yang penting semangat juang gitu. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah terus melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum secara berkesinambungan yang berbasis industri, termasuk diantaranya yang paling fokus kami adalah peningkatan kualifikasi dosen kami, Mas Taufik. Baik itu yang nanti kami harapkan bisa melanjutkan studi ke jenjang doktoral, kemudian juga magang industri dari dosen dan tenaga kependidikan di yang bersertifikat nasional maupun internasional, termasuk diantaranya kolaborasi dengan industri alat berat dan manufaktur yang berskala global, gitu Mas Taufik. Nah, kemudian nah ini sampai pada pesan Mas Taufik. Benar, pesan dan harapan ini sebetulnya tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi yang pertama mungkin saya bagi menjadi dua sesi. Yang pertama berkaitan dengan disiplin keilmuan. Jadi pertama saya ucapkan selamat datang bagi adik-adik SMA, SMK maupun madrasah aliyah di dunia rekayasa mesin dan industri yang tentunya penuh dengan inovasi dan tantangan. Jadi jika adik-adik yang lain memiliki passion untuk menekuni dunia mesin, teknologi, alat berat khususnya, dan tentunya kreativitas yang lain, jurusan rekayasa mesin dan industri adalah pilihan yang tepat untuk adik-adik semua. Dan kemudian dari sisi mental, Mas Taufik, pesan saya adalah mari kita siapkan mental dan semangat belajar, karena jurusan ini akan memadukan beberapa teori, baik itu fisika, matematika, termodinamika, dan yang akan dipraktekkan untuk di bengkel dan workshop, gitu Mas. Kemudian yang paling penting adalah seperti yang tadi saya sampaikan, kami punya semangat juang yang tinggi, jadi jangan pernah takut gagal, Mas Taufik ya. Karena setiap kegagalan, setiap masalah yang ada itu adalah peluang untuk belajar lebih baik lagi. Kemudian berikutnya jadilah pembelajar yang aktif, Mas Taufik. Jangan pasif. Apalagi jangan jangan diperbudak oleh smartphone, Mas Taufik. Smartphone itu bisa menghasilkan hal positif, tapi juga banyak menghasilkan hal negatif. Itu harus pintar-pintar memanfaatkan. Jadi harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi, jangan hanya mengandalkan kuliah, explore harus lebih dalam lagi, baik melalui komunitas teknik, komunitas kompetisi, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah harus menguasai skill yang berpotensi masa depan, Mas Taufik. Itu sangat penting, seperti misalkan yang sekarang kita akses artificial intelligence, kemudian ada IoT, lalu ada beberapa software CAD seperti SolidWorks, Inventor, Fusion, dan lain-lain. Kemudian yang sangat penting juga adalah mari kita bangun jaringan dan kolaborasi, harus keluar dari zona nyaman, Mas Taufik. Kenapa? Karena dunia industri di luar sana tantangannya luar biasa, begitu.
Nah, kemudian kalau dari sisi motivasi ya Mas Taufik, mungkin ini Poltera dan jurusan Rekayasa Mesin dan Industri ya tidak akan pernah gemilang jika mahasiswanya tidak punya semangat juang. Begitu. Oke, siap. Jadi di belakang mahasiswa yang punya semangat juang ada orang tua dan para orang-orang yang dicintai yang selalu berdoa dan selalu memberikan restunya kepada adik-adik semua. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Anas. Terakhir Pak Anas, nah ini kita masuk ke sesi ini baru di podcast kita gitu Pak ya? Anas. Ini baru pertama kali ini. Jadi penasaran ya? Kita masuk ke fakta atau mitos. Oke Pak Anas, ini tinggal Pak Anas nanti jawab fakta atau mitos. Nah, ini berasa kuis saya. Saya bacakan nih. Fakta atau mitos, mahasiswa teknik mesin alat berat di Poltera belajar mengoperasikan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer secara langsung. Ya. Fakta atau mitos? Ya jelas fakta lah. Fakta. Oke. Yang kedua. Siap. Yang kedua. Fakta atau mitos, lulusan teknik mesin alat berat bisa bekerja di pertambangan, konstruksi hingga perkapalan. Fakta Mas. Fakta. Karena terbukti dari lulusan kami sudah bekerja di tiga tempat itu. Oke. Ya. Yang ketiga, fakta atau mitos, mahasiswa teknik mesin alat berat tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendapat sertifikasi kompetensi. Pasti fakta itu Mas. Fakta. Oke. Apalagi kami punya baru saja launching LSP Politeknik Negeri Madura. Siap. Oke. 4. Fakta atau mitos? Prodi teknik mesin alat berat hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Itu mitos Mas. Karena kami juga punya mahasiswa putri dari sejak angkatan pertama sampai sekarang. Berarti mitos Pak ya? Ya, mitos itu. Yang kelima, ini ada 8 pertanyaan nanti panas. Yang kelima, di semester akhir, mahasiswa teknik mesin alat berat Poltera wajib membuat proyek akhir berbasis alat berat yang fungsional. Fakta atau mitos? Fakta itu Mas. Fakta. Berarti alat-alatnya bisa digunakan ya? Ya, betul. Oke. Yang keenam, nah ini menarik nih. Yang keenam, fakta atau mitos? Cewek takut dekat anak mesin alat berat karena katanya kasar dan cuek Pak. Nah itu mitos itu. Mitos. Ya, itu Mas Sofi. Justru mahasiswi putri di prodi kami itu diratukan Mas Taufik. Terlindungi. Dilindungi. Berarti begitu. mitos Pak ya? Iya mitos itu. Oke, kalau mengatakan bahwa mahasiswa teknik mesin alat berat itu kasar, itu mitos. Mitos. Oke, baik. 7. Fakta atau mitos, meskipun terlihat keras di luar, anak teknik mesin alat berat tetapi punya hati yang lembut. Fakta atau mitos? Nah itu fakta Mas. Fakta. Hati-hati jangan alat berat lembut-lembut semua Pak. Ya enggak juga Mas. Tetap tegas ketika proses pembelajaran, tetap fokus, tapi ketika berkomunikasi dengan teman-temannya, mereka tetap menampilkan komunikasi yang mengalir. Oke, gitu, ini berkaitan dengan pertanyaan ke-8 berarti Anas. Terakhir nih yang 8. Mahasiswa teknik mesin alat berat identik dengan sikap tegas dan gak banyak basa-basi. Fakta atau mitos? Ya fakta sih itu Mas. Fakta. Ya. Artinya kerja-kerja gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan tagline-nya Pak Jokowi kerja. Oke. Ya, tetap ada waktu istirahat. Jadi jam 11.50 sampai jam 12.50 mereka istirahat. Oke. Baik, terima kasih Pak Anas. Sama-sama Mas. Kita di Taufik, ujung senang perjumpaan sekali. luar biasa. Semoga ini banyak manfaatnya, banyak kemudian informasi yang kemudian bisa membantu orang tua siswa yang masih ragu-ragu untuk kemudian bisa mendaftar di Poltera, khususnya di teknik mesin alat berat. Sekarang masih dibuka jalur mandiri prestasi dan leadership. Kalian bisa mendaftar di Politeknik Negeri Madura. Yuk, terima daftar kasih. ya, Daftar ke Poltera. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anas. Sama-sama Mas Taufik. Siap.